Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Bahasan kita adalah mengenai jurnal, buku besar, dan buku pembantu dalam pertemuan kali ini. Sebagaimana kita ketahui mengenai jurnal, setelah transaksi direkam dalam sebuah formulir, maka pencatatan akuntansi yang pertama kali dilakukan itu adalah dengan menggunakan jurnal. Dibanding dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan akuntansi di dalam jurnal ini biasanya relatif lebih lengkap dan lebih terperinci, serta menurut urutan tanggal kejadian transaksinya. Sehingga transaksi yang tercatat dalam jurnal itu diurutkan menurut tanggal kejadian transaksinya. Jurnal ini merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan. Karena jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama yang diselenggarakan dalam sebuah proses akuntansi, maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi satupun transaksi yang tidak tercatat. Sehingga semua transaksi yang ada itu akan tercatat dalam mekanisme penjurnalan di perusahaan. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan, tanggal, dan informasi lainnya. Tujuannya yaitu agar catatan tersebut mudah diusut kembali ke dokumen sumbernya bila mana dibutuhkan. Sehingga dalam hal penjurnalan ini, maka tahapan awal yaitu merancang sebaik mungkin penggunaan jurnal tersebut agar mudah untuk melakukan penelusuran ke dokumen sumber utamanya. Ada dua jenis jurnal yang umum dipergunakan dalam pencatatan penjurnalan akuntansi, yaitu yang pertama adalah jurnal umum. Jenis transaksi perusahaan kalau misalnya masih sedikit, maka biasanya yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal umum, yaitu jurnal umum dengan 2 kolom, debit dan kredit. Dirasa penggunaan jurnal umum ini sudah cukup memadai sebagai catatan akuntansi yang pertama. Sedangkan kolom-kolom yang dibutuhkan dalam jurnal umum ini terdiri dari yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi dengan transaksi mengenai waktu kejadiannya yang diisi secara berurutan sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua adalah kolom keterangan. Kolom ini biasanya diisi dengan keterangan yang dibuat secara lengkap mengenai transaksi yang terjadi, seperti nama rekening yang didebit dan yang dikredit, serta penjelasan ringkas mengenai transaksi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kolom nomor bukti.
Kolom ini biasanya digunakan untuk mencatat nomor formulir yang dipakai sebagai dasar pencatatan data dalam jurnal tersebut. Karena pencatatan dalam jurnal harus dapat diverifikasi mengenai ketelitian dan kebenarannya, maka nomor ini diperlukan untuk pencarian kembali dokumen sumber yang bersangkutan dengan transaksi tersebut untuk keperluan verifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Sehingga dibutuhkan yang namanya kolom nomor bukti. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah kolom nomor rekening. Kolom ini diisi dengan nomor rekening yang didebet dan nomor rekening yang kredit dengan adanya transaksi. Berdasarkan transaksi tersebut, mana transaksi yang didebet, mana transaksi yang dikredit. Itu dimasukkan dalam kolom nomor rekening. Pencantuman nomor rekening dalam kolom ini digunakan untuk proses peringkasan secara periodik. Biasanya setiap periode bulanan, transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu pada akhir bulan misalnya, jurnal umum itu diringkas. Dan hasil ringkasan tersebut itu dibukukan ke dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom nomor rekening ini sebenarnya untuk memudahkan pengelompokan nomor rekening mana saja dalam transaksi pada jurnal umum tersebut untuk memudahkan posting ke dalam buku besar. Yang kelima yaitu kolom debit dan kolom kredit. Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah transaksi yang terjadi. Jumlah-jumlah rupiah dalam kolom ini diringkas menurut nomor rekening yang tercantum dalam kolom nomor rekening. Hasil ringkasan menurut nomor rekening ini kemudian secara prodik dibukukan ke dalam rekening yang bersangkutan ke dalam buku besar. Itu kolom-kolom yang dibutuhkan penggunaannya pada jurnal umum. Jurnal yang kedua yang umum dipergunakan yaitu adalah jurnal khusus. Jurnal khusus ini biasanya dipergunakan jika usaha telah bertambah besar dan jenis transaksi yang terjadi itu relatif lebih banyak. Di mana jurnal umum yang biasanya menjadi penggunaan dalam pencatatan transaksi itu sudah tidak mampu menampung lagi berbagai transaksi yang timbul dalam usaha tersebut. Apalagi frekuensi terjadinya transaksi itu sudah semakin tinggi. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah yang namanya jurnal khusus selain dari jurnal umum tersebut. Dan dibutuhkan lebih banyak karyawan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pada jurnal khusus tersebut. Ada beberapa jenis jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan tentunya yang terakhir adalah berkaitan dengan jurnal umum. Kenapa kok jurnal umum ini dibutuhkan dalam jurnal khusus? Karena ada beberapa transaksi yang tidak dapat dimasukkan melalui jurnal penjualan, jurnal pembelian,
jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, maka dimasukkanlah kepada jurnal umum tersebut. Sebagaimana tadi disinggung mengenai jenis dari jurnal khusus tersebut, yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Dari jurnal penjualan ini, manajemen akan dapat memperoleh informasi mengenai semua jenis transaksi penjualan selama periode tertentu. Urutan dipergunakan secara kronologis, sehingga segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan, baik penjualan kredit ataupun penjualan tunai, akan dimasukkan ke dalam jurnal penjualan, sehingga perusahaan dapat melihat semua transaksi penjualan pada jurnal penjualan. Yang kedua yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga segala bentuk atribut atau transaksi yang berhubungan dengan pembelian kredit itu dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Sumber pokok penerimaan kas perusahaan umumnya yaitu dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Jika frekuensi transaksi kas masih rendah, biasanya jurnal penerimaan kas ini digabung dengan jurnal pengeluaran kas dalam satu jurnal yang disebut dengan jurnal kas. Mengenai jurnal penerimaan kas, ada hal di mana penjualan tunai itu ada yang dimasukkan menggunakan jurnal penerimaan kas. Sedangkan jurnal penjualan itu dikhususkan mencatat transaksi penjualan kredit. Segala bentuk yang berhubungan dengan penjualan tunai itu ada yang dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi yang menimbulkan adanya pengeluaran kas, sehingga segala bentuk pengeluaran kas itu akan tercatat pada jurnal pengeluaran kas. Yang terakhir, yang kelima adalah jurnal umum. Jurnal umum yang dimaksud di sini ini adalah selain transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, maka kalau tidak bisa dimasukkan ke salah satu dari 4 jurnal tersebut itu, maka dimasukkanlah ke dalam jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Jika perusahaan hanya menyelenggarakan 2 jurnal khusus, yaitu jurnal kas dan jurnal penjualan, maka jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi penjualan.
Umumnya, jurnal umum ini dipergunakan ketika transaksi yang ditimbulkan itu tidak bisa ditabulasi pada salah satu jurnal khusus yang ada. Baik itu adalah jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, ataupun jurnal pengeluaran kas. Maka dimasukkanlah ke dalam jurnal umum. Ada beberapa prinsip dasar yang melandasi dalam perancangan jurnal. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembuatan rancangan jurnal itu yang pertama adalah harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Tidak boleh ada penundaan dalam transaksi yang ada, sehingga ketika terjadi yang namanya transaksi, maka harus segera dicatat dalam jurnal. Yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Ini biasanya mafhum dipergunakan dengan menggunakan jurnal khusus. Apakah dengan menggunakan jurnal umum tidak dapat dikelompokkan pada masing-masing kepentingan tersebut? Tentunya bisa, tapi biasanya pengelompokan tersebut itu akan baru dapat diketahui ketika sudah diposting ke buku besar, bila mana menggunakan jurnal umum. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang terinci harus digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal sehingga memungkinkan pembukuan jumlah per kolom ke dalam rekening yang bersangkutan ke dalam buku besar. Ini untuk memudahkan posting ke buku besar dan saling adanya koreksi bahwa semua transaksi yang ada dalam jurnal itu sepenuhnya telah diposting ke buku besar. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dalam jurnal tersebut. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa ada kesamaan dalam rekening yang dipergunakan baik dalam jurnal ataupun ke buku besar, itu akan memudahkan kita dalam melakukan pengelompokan atau posting ke buku besar. Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom-kolom yang dipergunakan dalam jurnal ini tentunya tujuannya juga sama, yaitu memudahkan dalam posting ke buku besar. Sehingga semua transaksi yang ada dalam jurnal tersebut dapat diposting dan dikelompokkan dalam buku besar. Prinsip yang terakhir yang keenam adalah sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat seminimum mungkin. Karena tentunya dalam mekanisme penjurnalan tersebut
tetap dilakukan yang namanya telusur, yaitu bila mana dibutuhkan dalam pengecekan transaksi, maka melalui jurnal tersebut dapat ditelusur ke sumber utamanya, sehingga kita akan dapat mengetahui duduk permasalahan yang terjadi bila mana ditemukan sebuah pencatatan yang tidak sesuai dengan bukti transaksinya berdasarkan pada dokumen sumber utamanya. Itu prinsip dasar yang harus dipahami dalam perancangan sebuah jurnal. Ada 3 langkah yang biasanya umum dipergunakan oleh ahli sistem dalam merancang sebuah jurnal. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sehingga ketika sudah mengetahui karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut, maka dapat kita menentukan jurnal yang akan dipergunakan itu menggunakan jurnal umum atau menggunakan jurnal khusus. Langkah yang kedua yaitu membuat jurnal standar untuk setiap jenis transaksi yang frekuensi terjadinya itu tinggi. Bila mana transaksi yang terjadi, frekuensi terjadinya tinggi, maka pilihan utamanya yang lebih baik adalah menggunakan jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan tentunya ada jurnal umum. Langkah yang ketiga yaitu merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Mana yang dibutuhkan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Sehingga ketika sudah mengetahui semuanya, maka dapat merancang jurnal yang dibutuhkan. Pada umumnya kita ketahui bahwa jurnal itu berbentuk buku yang dijilid, sehingga umumnya orang melihat atau mendengar istilah yang namanya buku jurnal. Bentuk jurnal ini banyak dijumpai di perusahaan yang menggunakan sistem manual di dalam pembukuannya. Jurnal dapat pula berbentuk lembaran-lembaran formulir lepas. Bentuk ini digunakan terutama jika pembukuan menggunakan mesin pembukuan. Artinya biasanya diketik dengan mesin ketik. Dalam akuntansi dengan penggunaan komputer, jurnal itu biasanya berbentuk arsip transaksi dalam bentuk pita magnetik yang tersimpan dalam komputer. Yang setelah dicek kebenarannya dan kesesuaiannya digunakan untuk memutakhirkan atau update informasi dalam arsip induk. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal tersebut. Kalau manual biasanya menggunakan dengan pena. Terus dapat juga dilakukan dengan mesin pembukuan atau mesin tik. Walaupun ini saat ini sudah sangat jarang ditemukan dalam metode pencatatan data penggunaan jurnal. Yang selanjutnya yaitu dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal.
Dan yang terakhir, ini sudah mayoritas ditemukan di perusahaan, yaitu dengan penggunaan komputer. Setelah kita membahas mengenai jurnal, ingat bahwa dalam penggunaan jurnal, salah satu kolom yang tersedia yaitu menggunakan nomor rekening. Nah, penggunaan nomor rekening tersebut kita akan membahasnya, kaitannya adalah dengan kode rekening. Apa itu kode rekening? Kode dimaknai sebagai suatu rerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi dari angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode ini untuk memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi, di mana ketika ada rekening, maka ada kode rekening dan nama rekening yang dipergunakan dalam penjurnalan. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Dalam mencatat transaksi pembelian bahan baku misalnya, perusahaan pada umumnya tidak hanya menggunakan nama-nama rekening seperti persediaan dan utang dagang, namun juga mencantumkan pula kode rekening. Semisal penggunaan kode rekening 012 untuk persediaan bahan baku dan 100 untuk utang dagang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pengambilan data akuntansi. Ada 4 tujuan dalam penggunaan kode rekening ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Karena data akuntansi itu perlu diberi identifikasi secara unik agar dapat dilakukan pencatatan, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pengambilan data dengan benar. Dengan menggunakan kode angka misalnya, masing-masing debitur memiliki identitas yang unik, yang menjadikan satu debitur tentunya berbeda dengan debitur yang lainnya. Yang kedua yaitu tujuannya adalah meringkas data. Kode, terutama kode rekening, menjadikan data akuntansi lebih ringkas, sehingga menentukan lebih sedikit ruang dalam pencatatannya. Dalam pencatatan transaksi penjualan misalnya, bagian akuntansi tidak perlu lagi menuliskan nama rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi. Namun, cukup menuliskan kode rekening tersebut dalam penggunaan jurnal umum ataupun penggunaan jurnal khusus. Tujuan yang ketiga yaitu mengklasifikasikan rekening atau transaksi. Karena dalam mengolah data akuntansi, kode itu digunakan untuk menunjukkan ke dalam klasifikasi apa suatu rekening atau transaksi itu dikelompokkan. Contoh misalnya, daerah pemasaran Yogyakarta diberi kode 15.
maka semua faktur penjualan untuk transaksi penjualan yang terjadi di Yogyakarta akan diberi kode 15, sehingga memudahkan pengklasifikasian informasi penjualan menunjukkan daerah pemasarannya. Kalau ada kode 15, maka transaksi penjualan tersebut dapat dipastikan berasal dari Yogyakarta. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menyampaikan makna tertentu. Karena dengan kode, terutama kode rekening, kita dapat menyampaikan informasi yang bermakna tertentu. Ini tujuannya adalah, sekali lagi, dengan makna tertentu tersebut dapat memudahkan pengelompokan dan pengklasifikasian. Dalam metode pemberian kode rekening, ada 5 metode yang dapat dipergunakan, yaitu yang pertama adalah kode angka atau alfabet urut, yang kedua adalah kode angka blok, dan yang ketiga adalah kode angka kelompok, yang keempat adalah kode angka desimal, dan yang kelima adalah kode angka urut didahului dengan huruf. Itu ada 5 metode dalam pemberian kode rekening. Kenapa perlu pemberian kode rekening? Karena pada umumnya dalam pemberian kode rekening ini didasarkan pada rangka pemberian kode tertentu, sehingga dapat memudahkan pemakai dalam penggunaannya. Penggunaan kode rekening ini tidak dimaksudkan agar pemakai menghafalkan kode-kode rekening yang telah disusun, namun untuk memudahkan pemakai mengikuti rangka logika pemberian kode rekening tersebut, sehingga dapat memudahkan rekening yang disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Bahasan berikutnya yaitu mengenai buku besar. Karakteristik dari buku besar ini kita ketahui bahwa buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Rekening pada umumnya berupa judul suatu transaksi atau catatan akuntansi yang umumnya itu berbentuk T, yang dibagi menjadi dua bagian. Sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanannya disebut sebagai kredit. Ini biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan. Namun, dalam perkembangannya berkaitan dengan buku besar ini, sudah ada beberapa format yang lain. Tidak hanya berbentuk T saja. Ada yang berbentuk 2 kolom, berbentuk 4 kolom, dan juga berbentuk 6 kolom. Sehingga memudahkan dalam pengelompokan transaksi akuntansi dengan menggunakan buku besar tersebut. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan. Istilah umumnya adalah biasanya pemindahan tersebut itu terkenal dengan nama posting ke buku besar. Dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pembuatan rekapitulasi jurnal.
jurnal yang ada direkapitulasi terlebih dahulu dan dikelompokkan. Mana yang masuk dalam kas, mana yang masuk dalam penjualan. Sehingga memudahkan dalam tahapan untuk pembukuan atau posting ke buku besar. Tahapan yang kedua yaitu penyortasian rekening yang akan diisi dengan data yang bersangkutan. Tahapan yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam rekening yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah pengembalian rekening ke dalam arsip pada urutan semula. Itu 4 tahapan yang biasanya dilakukan dalam sistem manual untuk melakukan posting ke buku besar. Mengenai susunan rekening dalam buku besar, umumnya rekening-rekening yang dibentuk dalam buku besar itu harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan yang dipergunakan sebagai dasar pembentukan dan penyusunan rekening-rekening buku besar itu didasarkan pada neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Umumnya, jenis dan susunan informasi yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif untuk jenis usaha tertentu telah mengikuti jenis dan susunan standar yang lazim dalam penyajian laporan keuangan dalam jenis usaha tersebut. Sebagai contoh, jenis dan susunan informasi mengenai aset lancar di dalam neraca perusahaan manufaktur umumnya susunannya adalah sebagai berikut. Yaitu ada kas dan bank, ada investasi sementara, ada piutang, ada cadangan kerugian piutang, ada persediaan produk jadi, ada persediaan produk dalam proses, ada persediaan bahan baku dan bahan penolong, ada persekot biaya, ada juga aset lancar lainnya. Itu yang biasanya menjadi susunan dalam neraca perusahaan, terutama berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Jenis dan susunan informasi aset lancar tersebut di atas berkenaan dengan buku besar dibentuk jenis rekening-rekening dengan susunan yang sama. Sehingga biasanya beberapa perusahaan yang sejenis mengadopsi urutan-urutan atau nama dari jenis rekening tersebut sesuai dengan jenis dan karakteristik dari usahanya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan buku pembantu, di mana buku pembantu ini adalah suatu kelompok rekening yang merupakan rincian rekening tertentu dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Umumnya, perusahaan manufaktur itu menyelenggarakan berbagai buku pembantu. Di antaranya yang biasanya dipergunakan yaitu buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aset tetap. Itu yang biasanya
dipergunakan oleh perusahaan manufaktur dalam penyelenggaraan buku pembantu untuk memudahkan transaksi akuntansi perusahaan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.